Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pengertian median dan modus. Nah, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, median dan modus data berkelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menentukan nilai median dan nilai modus pada data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jadi setelah belajar nanti diharapkan siswa bisa menentukan nilai median dan nilai modus pada data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kita lihat median. Apa itu kira-kira median? Mungkin siswa di sebelumnya sudah mempelajari itu pengertian median. Namun kita ulang sedikit. Nah, median itu data itu ada yang disajikan dalam bentuk data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal itu ada dua macam, ada yang banyak datanya genap dan ada banyak datanya ganjil. Kita lihat banyak data yang genap. Ini banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyak datumnya adalah 10. Nah, datum pertama, datum kedua, datum ketiga, datum keempat, datum kelima, datum keenam, datum ketujuh, datum ke-8, datum ke-9, datum ke-10. Jadi banyak datumnya adalah 10. Yang jadi permasalahan yang mana median ini? Ini mediannya di sini. Ini dia median. Nah, untuk menentukan mediannya, yaitu ini dijumlahkan. 35 ditambah 36 dibagi 2. Jadi mediannya adalah 35,5. Nah, perhatikan setelah kelas median berapa banyak data. Sebelum median banyak data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan data 35,5 kan antara 35 sampai 36. Jadi datum yang 35,5 antara 35 dengan 36. Jadi setelahnya berapa banyak data? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi datum itu, median itu adalah datum yang membagi atau sebuah nilai yang membagi data menjadi dua bagian sama banyak. Atau datum yang berada di nilai datum yang berada di tengah-tengah. Kita lihat untuk banyak data ganjil. Ini contoh kita buat data ganjil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini jelas banyak datumnya 11, berarti banyak datanya ganjil. Nah, yang mana dia kira-kira datumnya? Mediannya ini dia. Ini mediannya. Kenapa? Karena ini yang berada di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Setelahnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 36 ini merupakan median. Kenapa? Karena median berada di tengah-tengah. Jadi apa yang dikatakan median? Median adalah sebuah nilai datum yang berada di tengah-tengah data yang sudah terurut dari datum terkecil hingga yang terbesar. Ini kan terurutnya 30, 34, 35, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 39. Ini juga sudah terurut. Maka data yang berada di tengah-tengah atau datum yang berada di tengah-tengah itu dinamakan median. Selanjutnya kita lanjutkan pengertian modus. Apa kira-kira modus? Perhatikan datum data berikut. Ini data banyaknya 10 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita perhatikan di sini ada yang apa?
nilai yang banyak, datum yang banyak, yaitu banyak muncul 1, 2, 3, yaitu 35. 35 kan munculnya 3 buah, sementara yang lain itu tidak ada yang sampai 3 buah. Ya, 39 hanya 2, 38 hanya 1, 37 hanya 1, 34 hanya 1. Yang 35 ini banyak, dia 3. Maka dikatakanlah 35 ini adalah modus. Jadi modus dari data ini adalah 35, 35, 35 ini. Jadi modusnya adalah 35. Apa yang dikatakan modus? Modus adalah nilai datum yang sering muncul. Nah, kita lihat distribusi frekuensi berkelompok. Kalau tadi data tunggal, kita lihat distribusi berkelompok. Ini datum yang dalam masih bentuk mentah yang belum diolah. Ini sudah dirubah dalam bentuk statistik jajaran, yaitu dari kecil hingga yang terbesar. Kita sajikan dalam bentuk tabel. Datum ini disajikan dalam bentuk tabel. Ini ada kelas-kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Nah, nilai yang terletak antara 0 sampai 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 buah. Berarti frekuensinya 6. Nah, yang terletak antara 5 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti frekuensinya 5. Yang terletak antara 10 sampai 14. 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Yang terletak antara 15 sampai 19. 15, 1, 2, 1, 2. Berarti 2. Ini 2. Antara 20 sampai 24. 21, 23. Berarti 2. Antara 25 sampai 29. Berarti hanya 1, 28. Ini dia. Jadi banyak frekuensinya ini. Yang jadi permasalahan, kita bagaimana cara menentukan kelas mediannya. Nah, kelas median untuk data berkelompok. Bagaimana cara menentukan kelas median untuk data berkelompok? Nah, kita lihat tadi bahwa median itu adalah nilai data yang berada di tengah-tengah. Kita lihat jumlah data ini. 6 ditambah 5, 11. Ditambah 4, 15. Ditambah 2, 17. Ditambah 2, 19. Ditambah 1, 20. Berarti banyak data ini, banyak datum ini adalah 20. Sama dengan jumlah ini. Nah, mediannya kira-kira di mana letaknya? Pertama kita tentukan dulu kelas median. Nah, karena banyak datumnya tadi 20, berarti nilai mediannya terletak antara 10 dengan 11. Nah, ini dan datum ke 10 dan 11. Sampai di kelas pertama ini hanya datum 1 sampai 6. Datum ke 1 sampai ke 6 atau data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya sampai di sini dia. Nah, sementara ini sampai data ke 11. Berarti 1, tadi 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti sampai sini. Data ke 11. Data ke 11 di sini berarti di sini dia. Karena datum ini tadi yang berada di tengah-tengah, berarti datum ke 10 dan 11 berada di kelas kedua. Nah, datum ke 10 dan ke 11 itu berada di kelas kedua. Maka inilah yang dikatakan kelas median. Ini namanya dikatakan kelas median. Nah, dan ini dinamakan modus. Kelas modus. Kenapa ini dikatakan kelas modus? Karena modus tadi merupakan data yang sering muncul. Data yang sering muncul itu dinamakan modus. Nah, kita lihat ini kan frekuensinya yang terbesar. Frekuensi yang terbesar adalah 6. Berarti modusnya adalah terletak pada kelas pertama antara 0 dan 4. Kenapa demikian? Karena frekuensi terbesarnya berada di kelas pertama ini. Nah, maka inilah dikatakan kelas modus. Kemudian untuk menentukan tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median ini kan tepi bawah kelas median tadi. Bahwa ini
tepi bawah ini batas bawahnya 5, tepi bawahnya batas bawah dikurang 0,5. Jadi tepi bawahnya sama dengan 5 dikurang 0,5 sama dengan 4,5. Jadi tepi bawah kelas median sama dengan 4,5. Nah, kita lihat materi berikut. Ini contoh. Dari 80 orang guru yang mengikuti workshop teknologi informasi dan komunikasi dikelompokkan berdasarkan umur menjadi 5 kelas seperti terlihat pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, tentukan median dan modus. Nah, mediannya yang mana kira-kira ini ya? Sama dengan tadi, kita lihat bagaimana cara menentukan median. Ini dari 80 orang guru yang mengikuti workshop teknologi informasi dan komunikasi dikelompokkan berdasarkan umur menjadi 5 kelas. Ini dia tabelnya. Kita lihat bahwa menentukan median rumusnya ini. Ini tepi bawah, ini banyak frekuensi atau jumlah frekuensi, dan ini jumlah frekuensi sebelum kelas median. Ini frekuensi kelas median, ini panjang interval. Panjang interval. Kemudian untuk modus, tepi bawah kelas modus, selisih kelas modus dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Kemudian D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Dan I interval. Kita lihat untuk mencari median. Nih, kita lihat. Nah, mediannya. Median dari ini adalah banyak data, ini 80. Kita jumlahkan ini 25 tambah 21 tambah 18 tambah 12 tambah 4 sama dengan 80. Ini frekuensi kumulatifnya. Ya, 25 tambah 21 46, 46 tambah 18 64, 64 tambah 12 76, 76 tambah 4 80. Ini nampak jumlah frekuensinya 80. Jadi setengah jumlah data adalah setengah kali 80 sama dengan 40. Jadi kelas median terletak pada kelas ke-35 dan 39. Nah, kenapa kira-kira itu kelas mediannya? Kenapa itu kira-kira kelas mediannya? Nah, karena tadi data ke-40 terletak di sini. Kita lihat. Di sini 25. Berarti data pertama sampai ke-25 terletak di kelas pertama. Kemudian data ke-26 sampai 46 itu terletak pada kelas kedua. Data ke-26 sampai 46 terletak pada kelas kedua. Sementara tadi median adalah datum yang ke-40. Ya, datum ke-40. Berarti datum ke-40-nya berada di sini. Kenapa? Datum ke-26 sampai ke-46 itu berada di kelas kedua. Berarti datum ke-40-nya berada di kelas kedua. Nah, maka kelas mediannya adalah 35 sampai 39. Nah, untuk menentukan panjang interval ini tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atasnya adalah 39,5, tepi bawahnya 34,5. Nah, 39,5 dikurang 34,5 itu sama dengan 5. Ya. Untuk menentukan tepi atas ditambah 0,5, tepi bawah dikurang 0,5. Berarti untuk mencari panjang kelas itu tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, kita masukkan ke rumus. Tepi bawahnya tadi sama dengan 34,5. Nah, tepi bawahnya kan 35, 34,5 kita ganti 34,5 ini. Kita ganti dengan 34,5. Kemudian setengah N sama dengan 40. Berarti ditambah dengan 40. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jumlah frekuensi. Kalau sempat ini kelas mediannya misalnya, berarti ini dijumlahkan 25 tambah 46.
Sekarang kan kelas median terletak pada kelas kedua, berarti jumlah frekuensinya hanya 25. Berarti dikurang 25. Dibagi rumusnya tadi dibagi frekuensi kelas median. Nah, dibagi frekuensi kelas median berarti dibagi 21. Kemudian dikali panjang interval dikali 5. Nah, berapa hasilnya? Nah, coba 40 dikurang 25 sama dengan 15. Dikali 5, 75 dibagi 21, 3, sekian dijumlahkan 4,5 menjadi 38,07. Ini cara menentukan kelas median, nilai median. Cara menentukan nilai median. Kita lihat untuk mencari modus. Nah, untuk mencari modusnya, ini tadi kita lihat modus adalah datum yang terbesar. Ini banyak frekuensi yang terbesar. Frekuensi yang terbesarnya adalah 25. 25 berarti kelas modus adalah 30 sampai 34. Nah, 30 sampai 34. Nah, tepi bawahnya kelas modus ini adalah 30 kurang 0,5 sama dengan 29,5. Ya, selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya adalah 0, berarti 25 kurang 0 selisihnya. Dengan sesudahnya 25 kurang 21, 4. 25 kurang 0 tetap 25, 25 kurang 21 sama dengan 4. Jadi kelas modusnya adalah yang mempunyai frekuensi 30 sampai 34 dan panjang intervalnya adalah 5. Maka kelas modusnya menilai modusnya adalah tepi bawah kelas modus 29,5 ditambah selisih kelas modus dengan sebelumnya berarti 25 kurang 0 berarti 25, kemudian 25 ditambah 4. Ya, 25 dibagi 29 kali 5 didapatkan, kemudian ditambahkan 29 dibagi 29,5 ditambah 25 dibagi 29 atau 125 dibagi 29 ditambahkan 29,5. Itu cara menentukan nilai median dan modus data berkelompok. Semoga siswa dapat